Halo, kali ini bertemu dengan Ibu Lea. Kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Kita akan mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan penyusutan. Penyusutan aktiva tetap adalah biaya yang dialokasikan selama satu periode. Periode yang dimaksudkan adalah masa manfaat umur dari aktiva tetap tersebut. Biasanya biaya penyusutan ini akan mengurangi laba dan pendapatan kena pajak. Tapi perlu diingat bahwa biaya penyusutan ini tidak mengandung unsur kas. Kita ambil contoh bagaimana menyusutkan. Misal ada mobil dengan nilai 250 juta. Ditaksir bisa digunakan selama 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Perusahaan tersebut akan membebankan biaya penyusutan selama 5 tahun. Jadi 250 juta akan dibagi selama 5 tahun. 1 tahunnya akan terbeban biaya penyusutan sebesar 50 juta. Itu contoh sederhana. Kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan. Yang kedua adalah umur. Yang ketiga adalah nilai sisa atau nilai residu. Kita bahas satu persatu. Harga perolehan. Harga perolehan ini biasanya pada saat kita membeli aktiva tetap. Kita akan jurnal sebesar harga perolehan. Debitnya adalah nama dari aktiva tetap tersebut. Kreditnya adalah cash kalau kita belinya secara cash, atau utang bank kalau kita melakukan secara kredit dengan pembiayaan dari bank. Kalau kita menghitung harga perolehan, apa saja yang dimasukkan dalam perhitungan harga perolehan? Ingat, di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung harga perolehan, yaitu akumulasi dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai satu aktiva tersebut siap untuk digunakan. Misalkan ada harga belinya, ada biaya pengiriman, ada biaya instalasi, ada biaya percobaannya, atau biaya asuransi selama pengiriman di perjalanan yang jangan sangat jauh, lalu ada biaya pelatihan. Nah, biaya-biaya itu akan masuk dalam perhitungan harga perolehan. Perhitungan harga perolehan ini bisa dengan tepat dilakukan. Berbeda dengan nanti umur aktiva, itu berupa taksiran. Begitu pula dengan nilai residu, itu pun berupa taksiran. Untuk umur aktiva, tetap ini bisa kita kategorikan menurut dua kategori, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik adalah yang betul-betul tampak, yang terlihat. Tapi wujud fisik ini belum tentu sama nilainya dengan wujud fungsionalnya. Karena misalkan sebuah aktiva tetap penampilan fisiknya sangat bagus, tapi ternyata mesin-mesin dalamnya rusak. Kemudian, kalau umur fungsional itu biasanya berdasarkan kegunaannya. Nah, yang digunakan dalam perhitungan penyusutan adalah umur fungsional. Berikutnya nilai residu atau kita sebut juga dengan nilai sisa atau salvage value. Ini pun berupa taksiran, yaitu nilai pada saat akhir dari aktiva tetap tersebut jika tidak digunakan lagi atau dihentikan, atau pada saat akan direncanakan dijual lagi. Jadi kita merencanakan, menaksir berapa nilai pada saat aktiva tetap ini dihentikan. Bila kita pakainya cuma sebentar, pasti nilai sisanya besar.
Jika kita pakainya lama, pasti nilai sisanya kecil. Tapi apakah semua aktiva tetap memiliki nilai sisa? Tidak. Jika kita berencana menggunakan aktiva tetap sampai habis, menjadi besi tua, sampai tidak berfungsi lagi, artinya aktiva tetap tersebut tidak memiliki nilai residu. Demikian penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Sampai jumpa.